Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ini ada beberapa senior dan juga junior. Jadi izin kita belajar bersama-sama, terutama terkait dengan jari waris, metode praktis menghitung waris. Baik, izin saya akan share screen. Insya Allah kita akan laksanakan setiap ini hari Senin untuk pengabdian kepada masyarakat. Tadi untuk Ibu dan Bapak sekalian peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, ya, Insya Allah silakan hubungi nanti ke panitia. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas, ya. Ini satu pengembangan dari bagaimana cara atau bagaimana menghitung waris, ya, dengan menggunakan jari, ya. Insya Allah saya akan mulakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Wa aidan qala Allahu azza wa jalla tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawah Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunsa'u min ummati. Wa qala Umar bin Khattab qala ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum, rawahu Ad-Darimi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi laila al-mubarakah wa fi hadhihi qissah at-thayyibah wa insyaallah taala fi hadhihi laila ana urid an abhas yata'allaq bi nisfuddin yakni ilmul faraid. Terima kasih kepada seluruh peserta di pelatihan jari waris, metode praktis menghitung waris bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-7, kemudian juga di An-Nisa ayat ke-11 ya, kemudian juga di An-Nisa ayat ke-14 ya. Ini adalah ayat-ayat terkait dengan waris, tetapi yang saya akan highlight adalah di surat An-Nisa ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah ya. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul adzim. Wa dzalikal fawzul adzim. Tilka hududullah ya.
hukum-hukum dari warisan itu, faraid itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah, ya siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maknanya juga taat dalam melaksanakan hukum-hukum faraid atau hukum-hukum waris, ya, maka yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, wadzalikal fauzul azim, ya. Ayat di An-Nisa ayat ke-14 ini, di akhir ayat ini berbicara tentang bagaimana ya kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Konteks pada pelatihan hari ini adalah kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, khususnya dalam melaksanakan ilmu faraid atau dalam melaksanakan ilmu waris, ya. Kemudian sabda dari Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dan juga Daruqutni, di mana beliau bersabda, ta'allamul faraid, ya, pelajarilah, belajarlah faraid, ya, wa'allimuha, ya, dan ajarkanlah ilmu faraid itu kepada manusia. Ya, kenapa? Karena fa innahu nisful ilm. Karena faraid itu, ilmu waris itu adalah separuh dari ilmu, ya, dan akan dilupakan, wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku, dan juga ilmu yang banyak dilupakan oleh manusia. Nah, merujuk kepada hadis atau riwayat ini, maka jelas sekali, ya, bahkan bisa jadi bahwa al-amru lil wujub ta'allamul faraid, ya, belajar dari faraid, ilmu waris ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Nah, sehingga kemudian alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya peserta di pelatihan Jari Waris ini hari ini atau malam ini kita melaksanakan salah satu dari perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min sunnatin nabawiyah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu belajar ilmu faraid. Dan ini juga diaminkan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan ta'allamul faraid, ya, belajarlah ilmu faraid, ilmu waris, fa innaha min dinikum, ya, karena ilmu faraid itu, ilmu waris itu adalah bagian dari agama. Ya, Nabi SAW tadi mengatakan bahwa nisful ilm, kalau Umar bin Khattab menyebutnya dengan min dinikum, ya, satu atau bagian dari agama atau din. Sehingga kita malam hari ini kita belajar tentang ilmu faraid yang merupakan bagian dari din, ya, bagian dari agama kita. Baik, saya akan pelan-pelan, ya, supaya nanti boleh dipahami dengan baik, ya, sehingga mudah-mudahan kita akan selalu bisa mengingatnya. Ya, tadi beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan faraid, ya, mulai dari surat An-Nisa, ya, yang paling banyak gitu, ya, kemudian sampai ke 176 di Al-Qalala, kemudian juga hadis-hadis yang lainnya. Cukup banyak sekali, ya, hadis yang berbicara tentang faraid atau warisan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, para partisipan atau peserta dari training atau pelatihan Jari Waris, ya. 5 menit ya? Pas ya? Oke, sebelum kita berbicara tentang Tadi kodenya agak bentar. Tadi ada potong. Baik. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf tadi agak ngomong sedikit. Jadi ini adalah hak-hak dari mayit, ya. Jadi ketika kita akan melakukan, ya, pembagian waris, tentu saja hal pertama yang harus kita pahami itu adalah setelah seseorang meninggal dunia, maka di sana ada hukuk, ya, ada hak-hak mayit yang harus ditunaikan. Ya, tentu saja yang harus menunaikannya adalah ahli waris atau orang-orang yang masih hidup, ya. Mulai dari melaksanakan wasiat, jika itu ada wasiat, artinya jika orang yang meninggal itu memiliki wasiat, maka harus ditunaikan, ya. Kemudian juga hak anak Adam lainnya, ya, termasuk utang piutang tentu itu harus dilunasi, ya. Kemudian juga pengurusan jenazahnya, ya. Kemudian juga hak warisannya sampai kepada
pelaksanaan waris, ya, sehingga ya pelaksanaan waris ini dilaksanakan tentu saja ya setelah pengurusan jenazah gitu ya. Ada sih di beberapa wilayah itu yang dibagi warisnya terlebih dahulu, tetapi tentu saja skala prioritasnya adalah ya pasti ya, jadi mengurus jenazahnya terlebih dahulu ya. Jadi pertama tajhizul mayyit, kemudian hukul muta'alliqa bi aini tirka, kemudian juga al-hukukul mursalah, kemudian al-wasiyah, baru yang kelima adalah al-irs ya. Jadi membagi warisan. Nah, kenapa ini penting ya? Karena banyak sekali di masyarakat kita ketika seseorang itu meninggal dunia, kemudian membagi warisnya itu ditunda-tunda gitu ya, ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Padahal min sunnatin nabawiyah, salah satu dari sunnah Nabi dan juga merupakan syariat Islam itu adalah segera ya, menyegerakan ya, membagi harta warisan setelah seseorang itu meninggal dunia. Ya, jadi kenapa? Agar tidak ada lagi istilahnya itu tanggungan dari mayit, dari orang yang sudah meninggal ya, karena hartanya itu sudah didistribusikan kepada masing-masing ahli waris atau yang berhak mendapatkan warisan. Baik ya, ini yang pertama. Jadi sebelum kita berbicara tentang warisan, cara membaginya, ya maka terlebih dahulu kita berikan hak-hak dari mayit itu ya, mulai dari hutangnya dibayar, kemudian mungkin ada hak-hak Bani Adam yang lainnya, wasiatnya juga dilaksanakan, jenazahnya diurus, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan sampai dikebumikan, ya, sampai dikuburkan. Setelah itu baru sesegera mungkin untuk melaksanakan atau untuk membagi harta warisannya. Ya, jadi ini sedikit berbeda nih dengan masyarakat ya. Di masyarakat ada yang mengatakan oh nanti aja lah dibaginya gitu ya. Padahal tidak ya, justru dalam Islam itu disegerakan dalam membagi warisan. Baik. Nah, apa itu al-faraid ya? Dikatakan bahwa al-faraid itu jama'u faridah. Jadi disebut dengan ilmu faraid yaitu karena bentuknya adalah plural atau jamak dari faridah. Wal faridatu ma'khudatu minal fardi bimakna at-taqrir. Jadi faridah itu bentuk tadi singularnya, kalau faraid itu adalah pluralnya atau jamaknya. Nah, kata al-fardu atau al-faridah itu adalah artinya itu adalah bimakna at-taqrir, artinya ketentuan atau fard ya. Sehingga kemudian disebut dengan ilmu faraid karena ilmu atau ilmun yu'rafu bihi min man yaris ya, wa man la yaris, wa miqdaru ma likulli warisin. Jadi dikatakan ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui siapa yang mendapatkan waris ya, kemudian siapa yang tidak berhak atas waris itu, dan juga bagian dari masing-masing ahli waris. Jadi ilmu faraid ya itu memiliki sinonim namanya ilmu waris ya. Kalau ilmu faraid penekanannya adalah kepada bagian yang sudah ditentukan, sedangkan ilmu waris lebih kepada proses dari pewarisan tersebut ya. Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar-kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya ya. Ini menjadi penting urgensinya ya. Misalnya kemarin ada salah satu contoh, ada salah satu teman ya, suami istri, kemudian istrinya meninggal dunia gitu ya. Istrinya meninggal dunia, punya anak satu perempuan gitu ya. Nah, karena tidak paham tentang ilmu faraid, kemudian harta dari dari siapa almarhumah gitu ya, atau yang mayit ini, orang istri yang meninggal dunia itu kemudian diambil ya rahimahullah itu keseluruhannya oleh suaminya. Nah, kebetulan saudara laki-lakinya itu paham tentang ilmu faraid, kemudian ya sebenarnya bukan menagih tapi lebih tepatnya ya menyadarkan bahwasanya asabah, nanti kita akan belajar dari orang yang meninggal dunia ya, seorang
istri yang meninggal dunia kemudian meninggalkan hanya satu anak perempuan dan suami, berarti asobahnya adalah saudara ya laki-lakinya. Ya, ini kalau tidak ada nanti siapa ayah gitu ya. Nah, ini kan menjadi hal yang penting. Jadi seolah-olah itu kalau istri meninggal itu kemudian diambil semuanya oleh suami ya. Kalau dia ada anak tentu saja nanti untuk anaknya yang laki-laki gitu ya. Kalau anak perempuan kan nanti sudah jelas. Oke ya, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta di pelatihan waris ini pengertian. Jadi harus paham dulu, oh berarti ilmu waris itu dia sama dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ya pembagian ilmu waris lah, udah seperti itu aja. Jadi bagaimana cara membaginya dan juga hak-haknya. Nah, selanjutnya asbabul irs, ya sebab-sebab dari kualitas warisan ini juga penting juga gitu ya. Ini penting juga ketika kita bicara tentang misalnya sebab-sebab warisan. Jadi yang pertama adalah an-nasabul hakiki ya. Jadi ada yang pertama adalah nasab ya. Nasab ini artinya memang orang tua, ayah, ibu ke anak. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi perlu diingat nih, kita sudah mendapatkan satu kaidah ya, bahwasanya wa ulul arham, orang-orang yang dekat istilahnya kekeluargaannya, arham ya, maka mereka itu lebih utama daripada yang lainnya. Berarti yang paling dekat itu adalah anak, ya, kemudian nanti orang tua, ya, kemudian nanti ada saudara, kemudian ke paman, gitu ya. Jadi yang paling dekat itu yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ini yang pertama. Ada juga yang kedua adalah nasbul hukmi, ya. Ini liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u lihimmati kalim khatin nasab. Ya, ini ada wala ya, ini di masa lalu ya, ketika ada proses perbudakan dan juga ada wala ya dari masa-masa ketika di Madinah ya. Jadi yang paling penting adalah nasab dan yang kedua adalah zawajus sahih ya, adanya pernikahan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad ya. Ini juga di surat An-Nisa. Jadi waris dalam Islam itu penyebabnya, sebab dari kewarisan itu adalah pertama itu adalah nasab dan kedua adalah pernikahan. Ya, boleh tuker-tuker boleh lah gitu ya. Jadi ada pernikahan kemudian juga nasab ya. Kalau wala ini terjadi pada masa lalu gitu ya. Oke, cukup jelas sekali ya nasab. Jadi di sini juga kalau nasab berarti dia adalah anak biologis gitu ya. Jadi kalau laki ya atau anak angkat gitu ya, maka dia tidak mendapatkan warisan ya. Pernikahan juga berarti ketika masih dalam proses pernikahan ya, ketika sudah sudah terputus pernikahannya maka tidak lagi saling mewarisi ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Pernikahan ketika menikah kemudian punya anak ya, dan sebelumnya punya orang tua, itulah sebab dari kewarisan di dalam Islam. Baik. Nah, arkanul miras ya, jadi sebuah proses pewarisan ya itu terjadi atau bisa terjadi atau hanya terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi ya. Rukun dari waris, arkanul miras, itu pertama adalah al-waris ya. Wa huwa alladhi yantama ilal mayyiti bisababi min asbabil miras. Yang pertama adalah adanya siapa? Ahli waris ya, ahli waris yang dia itu merupakan ya uh,
orang-orang yang menjadi atau yang memiliki sebab dia mendapatkan waris tadi, baik itu nasab ya ke bawah ataupun ke atas, dan juga pernikahan, itu al-waris ya. Jadi al-waris ini bahasa Indonesia adalah ahli waris, orang yang berhak mendapatkan waris. Yang kedua adalah al-muwaris, wa huwal mayyitu haqiqah au hukman mislal mafqud alladhi hukmu bi mautihi ya. Jadi yang kedua ini adalah siapa? Pewaris atau muwaris, yaitu orang meninggal dunia, baik meninggalnya itu secara hakiki ataupun secara hukmi ya. Hakiki maksudnya adalah dia ya memang sudah meninggal, kelihatan mayatnya ya sampai dikuburkan. Ada juga yang hukmi ya, au hukman ya, di mana dia itu meninggal tapi tidak ditemukan jasadnya ya, misalnya mungkin hilang gitu ya, tenggelam, atau mungkin tidak tahu rimbanya gitu ya. Itu ketika ada penetapan dari pengadilan, dari mahkamah gitu ya, maka itu disebut dengan hukmi ya, meninggalnya dengan hukmi, yang penetapan dari qadhi atau dari hakim ya. Nah, kemudian yang ketiga ada al-muwarisun, atau ada wayusamma tirkatu wa mirosan. Ya, tentu saja di situ adalah adanya harta. Ya, sebenarnya selain harta juga nanti ada hukuk ya, ada hak lainnya yang itu juga bisa diwariskan. Jadi bukan hanya harta al-mal saja, bukan hanya al-mal, tapi juga termasuk juga al-hukuk wal milkiyah gitu ya. Nah, kita ketahui sendiri, kita ketahui bersama bahwa yang namanya harta itu adalah kullu syai'in lahu qimatin bainan nas. Jadi harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ya di mata manusia ya. Jadi menurut manusia ini adalah harta yang memang bisa dinilai, ada nilainya, dan juga ala mizani syar'i ya, sesuai dengan syariat Islam ya. Ini rukunnya, jadi hanya 3, mudah ya. Jadi ahli waris, pewaris, dan al-mal, dan juga harta gitu ya. Nah, nanti kita lihat yang berikutnya, ahli waris itu harus seperti apa? Oh, syaratnya ya, syurutul miras ya. Jadi orang yang tadi muwaris itu ya, muwaris itu dia harus apa? Dia harus ya, dalam artian itu ya sudah muwaris itu dia harus meninggal. Artinya ya satu proses pewarisan itu tidak bisa terjadi kalau umpamanya orang yang punya harta itu belum meninggal ya. Misalnya ada seorang ayah, orang tua misalnya, kemudian membagi-bagikan hartanya kepada anaknya padahal dia masih hidup, maka itu bukan warisan, tetapi itu adalah hibah ya. Nah, itu yang pertama. Jadi meninggalnya orang yang memiliki harta yang mewarisnya itu ya. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Artinya ya, ketika mewaris ini meninggal dunia, ahli warisnya ini hidup ya, hidup sehingga kemudian dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, kalau meninggal atau kalau sudah meninggal duluan, misalnya ada 2 orang, ayah atau ayah dengan anak ya, kemudian kedua-duanya itu meninggal. Nah, yang mana yang duluan tidak diketahui misalnya, itu nanti salahnya tersendiri. Demikian juga misalnya seorang ahli waris yang mungkin masih dalam kandungan. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri, maksudnya menjadi pembahasan tersendiri ya. Jadi ketika misalnya seorang misalnya ayah ya dunia, kemudian anak itu masih di dalam kandungan, apakah anak yang dalam kandungan itu mendapatkan
warisan juga, ya itu pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketiga, tidak adanya penghalang. Ya, tidak ada penghalang maksudnya ya tadi ada beberapa ya dalam Islam itu yang walaupun dia itu adalah ahli waris, tetapi terjadi suatu kejadian ya sehingga kemudian dia tidak berhak untuk mendapatkan waris. Nah, ini adalah penghalang kewarisan. Baik, ya. Oke ya, ini adalah penghalang dari kewarisan, ya, yaitu yang pertama adalah siapa? Yaitu orang yang membunuh, ya, yang membunuh. Atau yang pertama boleh dari atas itu, yang pertama adalah perbudakan. Sawa'un taman atau naqisan. Ya, jadi perbudakan, baik itu perbudakan yang betul-betul sempurna ataupun yang kurang. Ya, ini biasa dalam konteks di masa lalu gitu ya. Jadi ketika terjadi perbudakan, jelas di sana itu tidak artinya itu dia itu ya yang menjadi budak itu tidak memiliki hak untuk mewarisi gitu ya. Nah, yang kedua ada pembunuh ya, artinya al-qatlul imad al-muharramun. Laisa lil qatil syai'in ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, laisa lil qatil syai'in. Jadi tidak ada satu hak pun bagi seorang pembunuh atas sebuah warisan. Ya, artinya apa? Bahwa seseorang yang membunuh mewarisnya, gitu ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari mewaris tersebut. Dia bukan sebagai ahli waris, walaupun tadi secara asal adalah dia ahli waris, tapi karena dia telah membunuh mewarisnya, maka dia tidak berhak dalam Islam. Ya, misalnya kalau kita saksikan saat ini banyak nih ya, jadi ada kemarin itu ada anak yang membunuh ibunya, naudzubillah gitu ya, ada membunuh orang tuanya, maka dia anak itu tidak berhak untuk mendapatkan ya warisan. Ya, bahkan nanti harus ada hukum kisos juga seharusnya gitu ya. Nah, itu pembunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, yang ketiga ada juga ikhtilafuddin. Ya, dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslim al kafira wa la yarisul kafira al muslima. Ini dalam kajian fikih terkait dengan beda agama itu dia tidak saling mewarisi, walaupun hunak ikhtilaf ya, ada beberapa pendapat ya, kalau umpamanya mewarisnya adalah Muslim, maka tidak boleh mewariskan kepada anaknya ya, kepada ahli warisnya yang non Muslim. Sementara kalau mewarisnya itu adalah non Muslim, itu boleh untuk mewariskan kepada anaknya yang Muslim. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi merujuk kepada riwayat ini, maka artinya perbedaan agama itu menjadi sebab bagi tidak adanya proses pewarisan di antara mereka. Ya, kemudian yang keempat ada juga, ini juga masail fiqhiyah, yaitu ikhtilafud di darain ya, adanya perbedaan negeri ya. Ini sebenarnya masalah fikih tadi ya, sehingga misalnya yang ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia itu tidak mewarisi gitu ya. Tapi insya Allah pendapat yang ashah, yang lebih kuat adalah, yang qat'i adalah ya tetap mewarisi. Tapi ini bagian dari ya khazanah dalam pemikiran kewarisan ya. Jadi tadi ada sebab kewarisannya ya, kemudian tetapi dengan syarat ada tidak adanya penghalang dalam proses pewarisan tersebut. Nah, oke, selanjutnya ini yang menjadi pembahasan kita, dan nanti kita akan langsung bawa kepada proses dengan menggunakan metode yaitu jari waris gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu ini ya tentang jenis-jenis dari ahli waris ya. Saya urutkan dulu secara teoritis, ini menjadi penting. Nanti insya Allah untuk slide nanti kita akan bagikan ya kepada peserta ya.
Kemudian juga nanti ada e-book untuk ilmu faraidnya juga, itu translate terjemah juga gitu ya. Oke, insya Allah nanti tinggal hubungi panitia ya. Baik. Nah, kalau saya membagi dalam proses untuk ahli waris ini, biasanya yang paling mudah itu adalah mulai dari ashabul furud. Ya, ashabul furud adalah ya ahli waris yang mendapatkan warisan yang telah ditentukan di dalam Islam. Ya, jadi ashab, sahib, pemilik furud, fard, ya, artinya adalah bagian-bagiannya. Jadi para pemilik bagian dari harta warisan sudah ditentukan. Itu adalah ashab al-furud atau ashabul furud. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah al-asabah an-nasabiyah, yaitu asabah. Ya, asabah itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dari sisa pembagian ashabul furud, ya. Biasanya dia mendapatkannya banyak gitu ya, tapi dalam beberapa case itu ada juga mendapatkannya lebih sedikit. Nah, kita akan lihat siapa mereka, dan juga kita akan lihat dari mana nih yang masuk ke dalam asobah ini. Ya. Izin, Prof. Oke, jadi ada pertama adalah asobah nasabiyah, Prof, ya, izin, Prof. nasabiyah. Yang Dan kedua adalah asabah sababiyah. slide-nya nggak sesuai Asabah slide. sababiyah ini karena adanya sebab dia menjadi asobah. Kalau asobah nasabiyah biasa terkait dengan anak, ya, laki-laki Mohon maaf, Prof, terutama. slide-nya Kemudian nggak asobah sesuai. sababiyah ini adalah anak yang biasanya adalah anak perempuan. Nanti termasuk juga orang tua, ya, kemudian bapak terutama gitu ya, kemudian kakek, kemudian juga tadi anak laki-laki, sampai ke anak, Slide-nya hilang, Prof. sampai ke cucu gitu ya, dan juga nanti ada pupu, terutama nanti dari bapak yang terjadi dengan awal gitu ya, pada awal apa ya, nanti terkait dengan bagaimana nasab yang tadi artinya orang yang mendapatkan wasiat, penerima wasiat di aksar minasulus ya. Jadi nanti wasiat tadi kan maksudnya wasiat ya, wasiat itu berarti wasiat ya dari mayit untuk seseorang ya. Nah, dalam hal ini nanti masih ada juga nih di masyarakat yang mengatakan seorang yang mau meninggal kemudian dia berwasiat kepada siapa, kepada ahli warisnya. Padahal di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda bahwa Allah wasiata liwarisin, ya, la wasiata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya ya ahli waris itu tidak perlu mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena otomatis ya, automatically dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan di dalam Islam, ya. Kemudian yang ke-9 itu adalah baitul mal, ya. Jadi bisa baitul mal pada masa lalu ya, atau mungkin masjid, atau mungkin yayasan, atau mungkin lembaga sosial Islam yang ketika ya ada seseorang meninggal dunia, kemudian sama sekali dia tidak mendapatkan ahli warisnya atau tidak memiliki satupun ahli waris, maka hartanya itu diserahkan kepada baitul mal, gitu ya, kepada baitul mal, sebagian yang mengatakan kepada hukumah. Kemudian juga kalau zaman sekarang ya bisa saja dikasihkan kepada yayasan, lembaga sosial, masjid misalnya, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah jenis-jenis dari ahli waris. Baik, Ibu Bapak sekalian, ya, para peserta pelatihan. Oke. Berarti nggak ada Pak Dokter. Dari waris ini adalah ahli
biar agar paham. Ya ini tentu saja kalau sekali biasanya belum paham nanti jadi perlu diulang-ulang gitu ya. Saya ulang dulu aja yang tidak paham ya. Yang pertama adalah anak laki-laki, jelas sekali dia adalah asobah ya. Ya sampai Nggak terlihat, Prof. Ya. Ininya nggak terlihat. Slide-nya nggak ada, Pak Ya. Dokter. Dulu ya. Slide-nya hilang, Hah? Dok. Slide-nya tidak kelihatan. Pak Dokter. Adminnya, Slide-nya adminnya, tidak Halo. lihat. Aduh, adminnya. Baik, terima kasih. Ini saya tutup dulu. Oke, semangat ya. Terima kasih Bro Baskara teman semuanya. Ya, baik. Saya ulang lagi, sebentar. Saya akan share lagi. Tadi kita sudah sampai kepada untuk ininya ahli waris laki-laki. Ya, sebentar. Sabar menanti. Ya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya tadi agak sedikit ini permasalahan di channelnya atau di linknya atau di sinyalnya ya, sebentar. Oke, sabar menanti. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Oke, baik. Nah, oke. Oke, sabar. Ya. Apakah sudah kelihatan lagi? Kelihatan nggak? Kelihatan, kecil. Terlihat. Kelihatan? Tapi belum full. Oke. Udah. Ya. Oh, itu baru kelihatan lagi. Baru saya screen lagi. Oke, kayaknya harus mau sabar. Slide-nya sudah ambil karakternya. Lalu iya betul. Besarkan dulu. Ini agak sedikit ini apa namanya? Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, tapi masih Hah? kecil. Belum ini ya. Kalau kita berotak itu ada ya betul. Lambat tuh ngomong ke sini gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Saya akan full screen kan. Oke, sudah terlihat kembali? Dah. Sudah. Prof. Sudah, Nur Hadi nggak pakai kopiah ya? sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah ya, kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih, kita lanjut nih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, ini jadi apa namanya kelanjutan dari tadi ya. Ini sebenarnya ini untuk mengenalkan saja dulu, nanti karena sebenarnya fokus kita tuh di jari waris ya. Oke, baik. Jadi tadi ada ahli waris, sebenarnya mudah saja. Pokoknya mulai dari urutannya itu adalah mulai dari anak, cucu, cicit ya, 3 aja lah ya. Kalau ke bawah itu kan kayaknya biasanya agak susah juga, jarang sekali gitu ya. Lagian kalau ada anak kan cucu juga terhijab juga ya, mahjub juga, tertutup juga. Jadi ahli waris laki-laki ini adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki sampai ke bawah. Kemudian dia naik ke atas yaitu ayah, kakek dan seterusnya. Kemudian baru nanti ke kiri yaitu saudara laki-laki ya, kemudian juga anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian nanti baru paman, kemudian juga anaknya paman, kemudian juga suami ya, nanti termasuk juga istri gitu ya, dan juga bekas budak laki-laki. Nah, kalau bekas budak ini biasanya dia pembahasan di masa lalu gitu ya. Ini adalah ahli waris laki-laki. Tadi suami istrinya belum masuk karena di yang berikutnya. Ini adalah ahli waris laki-laki. Yang kedua adalah ahli waris perempuan, ya jelas ya, anak perempuan ini adalah ashabul furud, dan juga nanti ada asobah ma'al ghair ya, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki ya, cucu perempuan, kemudian juga ada ibu, jelas ini yang sering banyak ya di masyarakat itu sering tidak dibagi gitu, padahal ibu itu jelas adalah ashabul furud ya, orang yang memang berhak untuk mendapatkan warisan ya. Kalau nggak ada ibu berarti nanti nenek ya, dan seterusnya ke atas. Kemudian juga ada saudara perempuan. Tadi yang sebelumnya ada saudara laki-laki ya. Ini juga kadang
banyak sih pembahasan seolah-olah itu kayaknya kurang adil gitu ya. Jadi saudara yang nggak tahu apa-apa kok dapat gitu ya. Apalagi nanti kalau tidak ada anak laki-laki atau tidak ada ayah misalnya. Tapi ya tadi tilka hududullah itu adalah yang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui yang terbaik untuk manusia ya. Saudara perempuan, saudari ya berarti ya. Kemudian istri, kemudian bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Ini berarti ahli waris perempuan. Nah, ahli waris atau hak waris yang tidak bisa gugur. Nah, ini perlu diingat nih ya. Jadi suami atau istri ya. Ini tadi ya. Jadi tapi bagiannya dia juga sudah jelas ya. Jadi suami dan istri itu dia bukan asobah, bukan menguasai keseluruhan dari warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya. Ini sayangnya kan kebagian kalau umpama istri meninggal ya, jadi hartanya itu diambil semua sama suami gitu ya, atau suami meninggal kemudian hartanya diambil semua sama istri. Salah gitu ya. Kenapa? Karena yang benar adalah suami juga ada bagiannya, kemudian juga istri juga ada bagiannya ya. Yang kedua adalah ayah dan ibu. Ini juga tadi saya sebut masih ada di masyarakat ya, di mana ayah itu nggak dapat, kemudian ibu juga tidak dapat ya, seolah-olah itu harta warisan itu hanya untuk anaknya saja ya. Dan yang ketiga tentu saya tadi adalah anak kandung ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan ya. Ini jelas sekali ya, di situ ada berarti anak angkat, berarti bukan termasuk ahli waris. Jadi tiga kelompok ini yang tidak bisa gugur ya. Suami atau istri berarti tadi karena adanya zawaj ya, adanya pernikahan. Yang kedua adalah ayah atau ibu, jelas ya, yang melahirkan yang membesarkan kita ya, jelas sekali. Kemudian juga anak ya. Jadi itu menjadi hak waris atau orang-orang ahli waris yang tidak bisa gugur ya. Paling nanti maksudnya adalah nukson, artinya jatahnya atau artinya bagiannya itu berkurang tapi tetap ada. Nah, tadi saya sebutkan juga ya, orang-orang yang tidak mendapatkan warisan ya, tadi ada beda agama, kemudian juga murtad. Nah, tadi belum sebutkan juga murtad kan otomatis beda agama ya, kemudian juga pembunuh gitu ya, kemudian juga ada walad dan juga mukatab ya. Ini juga bagian dari orang-orang yang tidak mendapatkan warisan. Jadi ketika seseorang itu murtad, maka ini menurut pendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini menarik ya dalam kajian fikih. Oke, yang berikutnya ya, tadi sudah tahu bagiannya. Kemudian yang paling penting ini juga adalah asobah. Apa itu asobah? Ya, asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta, ya kan? Jadi ahli waris yang mendapatkan sisa harta itu namanya asobah. Nanti dalam kajian lebih detail, asobah itu ada dua, ada asobah binafsihi dan juga asobah ma'al ghair ya. Nah, asobah ini adalah anak laki-laki dan juga cucu laki-laki. Dan juga sampai ke bawah ya, standarnya dua lah ya. Jadi anak laki-laki dan juga cucu laki-laki itu adalah asobah ya. Kemudian ayah ya, itu juga adalah asobah. Kemudian kakek ya. Jadi nanti dia berurutan ya. Kalau umpamanya ada anak berarti ayah nggak jadi asobah, tapi dia hanya mendapatkan ashabul furud ya. Kemudian kakek itu menggantikan ayah ketika ayah itu tidak ada ya. Kemudian yang kelima adalah saudara laki-laki seayah dan seibu atau sekandung ya. Jadi saudara sekandung itu dia adalah asobah ya. Demikian juga saudara laki-laki seayah ya, dia juga adalah asobah ketika tidak ada kakek, ketika tidak ada ayah, ketika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wah, jadi agak panjang nih ya, nggak apa-apa, berarti kita bisa diskusi ya. Kemudian juga anak laki-laki dari saudara laki-laki saya dan seibu, berarti keponakan ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, jadi ponakan. Jadi memang dalam waris Islam patrilineal ya. Jadi memang ayah atau orang tua itu bapak itu memiliki ini ya, memiliki istilahnya itu urutan nasab yang sangat kuat. Kemudian nanti dari saudara baru naik ke paman, setelah naik ke paman baru ke sepupu atau anaknya paman. Ingat, paman ini adalah dari pihak laki-laki gitu ya, dari pihak ayah. Nah, kalau tidak didapati asobah, maka bisa beralih kepada bekas budak yang dimerdekakan ya, atau kalau zaman sekarang bisa tadi dikembalikan ke Baitul Mal, atau berlaku juga nanti dalam kasus itu ada
aul dan juga rod. Aul itu adalah masing-masing itu dikurangi, atau rod masing-masing diberikan tambahan, ya. Nah, berarti ini adalah asobah, ya. Kemudian yang berikutnya, ini menjadi dasar nanti untuk perhitungan kita dengan menggunakan jari waris, gitu ya. Jadi ashabul furud adalah orang-orang yang mendapatkan warisan yang sudah jelas, sudah ditentukan di dalam Al-Quran, ya, dan juga hadis tentu saja, ya. Yang pertama adalah ini jadi ahli waris yang mendapatkan setengah, ingat ya. Nah, ini nggak apa-apa sih sebenarnya sekilas nanti karena lebih banyak di yang jari warisnya, ya. Yang pertama adalah anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan itu dia mendapatkan, kalau satu orang dia mendapatkan setengah dari harta orang tuanya. Ya, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, ini juga cucu perempuan, ya. Kalau tadi anak perempuannya itu tidak ada, ya. Nanti kalau di kompilasi hukum Islam itu juga berlaku nanti ahli waris pengganti, tapi itu kajian pembahasan fikih, ya. Kemudian saudara perempuan seayah dan juga seibu, ya. Jadi ammah, ya, artinya bibi, ya. Saudari ya, saudari perempuan seayah dan seibu. Kemudian saudari perempuan seayah, kemudian juga suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, ya kan. Tadi suami itu dia dapat, ya, kalau nggak ada anak, nggak ada cucu laki-laki, berarti dia mendapat setengah. Ini yang paling banyak, gitu ya. Kayak ini adalah ashabul furud yang mendapatkan setengah. Seperempat, kemudian seperdelapan. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang mendapatkan seperempat, gitu ya. Ini adalah suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, ya. Nanti kita akan lihat di gambar, tenang saja, ya. Kemudian istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, gitu ya. Jadi ini sangat teoritis sekali, tapi saya yakin is easy, ya. Mudah, ya, senang jilah, ya. Oke. Kemudian berikutnya ini seperempat, ya. Kemudian ini ashabul furud. Ya, asal urut yang berapa? Yang mendapatkan tadi setelah seperempat berarti seperdelapan, ini hanya satu, yaitu istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Ya, ingat cucu laki-lakinya adalah dari anak laki-laki, ya, bukan dari anak perempuan, gitu ya. Jadi yang mendapatkan seperdelapan dari harta. Kemudian yang mendapatkan 2/3 adalah 2 anak perempuan atau lebih, kemudian 2 anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Jadi cucu perempuan, ya, dari anak laki-laki dia mendapatkan 2/3, kalau lebih dari 2, ya, 2 dan seterusnya. Kemudian saudara perempuan kandung, ya, ketika dia tadi nanti dia tidak mahjub, ya, ketika tidak tertutup, ya, atau tidak terhalangi. Kemudian saudara perempuan, 2 saudari perempuan seayah atau lebih, ya. Jadi karena 2 atau lebih itu mendapatkan 2/3, tapi ingat tadi selama tidak ada tidak ada yang menghalanginya, terutama tadi adalah anak perempuan, kemudian juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang pasti ini yang mendapatkan 2/3. Kemudian yang mendapatkan 1/3 itu adalah ibu, ya, jika si mayit tidak terhalangi. Ya, jadi ibu itu mendapatkan 1/3. Ingat nih, ya, kalau dia tidak ada tidak ada anak ataupun cucu, gitu ya. Kemudian 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Tadi kalau saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian ada juga nanti saudara laki-laki yang saudara perempuan yang seibu. Tapi ini dia kalau yang sebelumnya itu, ya, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung, ya, kemudian juga otomatis kakeknya, gitu ya, kemudian pamannya, gitu ya, itu tidak ada, gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Yang seperenam, mereka yang seperenam ini sangat banyak sekali, ya. Jadi ibu tadi kalau umpamanya tidak ada siapa-siapa berarti dia mendapatkan 1/3, tapi kalau umpamanya ada anak, ya, ibu mendapatkan 1/6. Kemudian nenek kalau tidak ada ibu, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, dan masih ada anak perempuan kandung, dan nanti ada anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa? Karena tadi bapaknya itu atau anak laki-laki itu dia meninggal, ya, atau saudara perempuan seayah yang masih ada saudara perempuan yang seayah dan seibu. Jadi nanti kalau tadi ashabul furud kan udah jelas, jadi dia ada bagiannya. Ini yang bikin kadang menurut orang itu agak-agak ribet, padahal tidak juga. Ayah jika ada anak atau cucu, ayah juga sama, dia akan mendapatkan 1/6, ya, 1/6 kan tadi, ya. Kalau umpamanya kalau umpamanya tidak ada baru nanti 1/3, ya. Dan juga nanti kalau ayah itu kan dia masuk ke 1/6 plus asobah, gitu ya.
Nah, kakek nanti menggantikan kalau ayah itu tidak ada, dan juga saudara laki-laki dan saudara perempuan, terutama ya dia yang seibu. Nah, ini biasanya tadi disebut dengan Dzawil Arham yang sudah agak cukup jauh gitu ya. Oke, kemudian ya ini yang seperenam, yaitu mereka. Yang berikutnya adalah hajat. Tadi mungkin tadi saya bicara tentang penghalang ya, penghalang. Jadi begini. Jadi nenek itu misalnya ya, seorang nenek itu terhalang mendapatkan waris. Jadi jika masih ada ibunya, hajab itu artinya yang menutupi, yang menghalangi waris. Jadi nenek itu tidak akan mendapatkan warisan kalau masih ada ibu ya. Kakek juga tidak akan mendapatkan warisan jika masih ada ayah gitu ya. Saudara laki-laki seibu tidak mendapat warisan jika masih ada anak laki-laki atau perempuan. Jadi saudara seibu tuh dia nggak dapat kalau masih ada anak laki-laki, anak perempuan, kemudian juga cucu laki-laki ataupun perempuan, ayah dan kakek ke atas ya. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan juga ayah. Ya kan ada ayahnya, otomatis pamannya ya nggak dapat lah gitu ya. Karena kan yang masih kuat tapi wallahu arham bantukum ba'da fi kitabillah itu ya. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah dan seibu atau kandung ya. Jadi ini orang-orang yang nanti kita lihat ya bagaimana cara penggunaannya dalam waris ini, dalam jari waris ini. Jadi orang-orang yang mahjub ya, yang terhalangi dari warisan. Kemudian ini juga penting, jadi sebab saudara perempuan mendapatkan separuh laki-laki karena adanya 4 orang. Jadi saudara perempuan, ingat ya, jadi adanya anak laki-laki, ya, kemudian adanya cucu laki-laki, kemudian adanya saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah. Demikian juga nanti paman laki-laki, anak laki-laki dari paman sepupu, anak laki-laki dari saudara laki-laki keponakan, dan tuan yang membebaskan budak mendapatkan waris tanpa saudara-saudara perempuan mereka. Ya, ini sambil ini dari Rumah Fikih Indonesia, ya, Ustaz Ahmad Sarwat, ya. Ini saya ambil sengaja gitu ya untuk membandingkan dengan nanti kita akan lihat berpedoman pada ini, kemudian kita kembangkan ya menjadi bagaimana jari waris itu dapat menghitung warisan ya. Ini adalah diagram dari ahli waris yang pertama, kemudian juga saya ambil juga dari beberapa referensi juga terkait dengan ahli waris ya, al-warisnya, kemudian bagiannya, kemudian syaratnya, kemudian juga yang menghalanginya ya, kemudian juga jadwal al-mawaris di sini juga. Ini juga bagian-bagian sudah cukup jelas, tinggal kita mengimplementasikan ya, tinggal kita itu artinya mengkonvert bagaimana nih dengan jari kita untuk lebih memudahkan ya dalam penghitungannya. Demikian juga ini ya, demikian juga ini ya syajaratul warasah ini ya. Jadi ini juga sama, mayit, kemudian suami, istri, kemudian juga anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian juga ibu, kemudian juga umul ya, nenek, kemudian juga ada saudara ibu, kemudian nanti ada ayah, ada kakek, kemudian juga ada ibunya kakek gitu ya, kemudian ada paman, dari paman kemudian juga ada saudara sekandung, saudara seayah, kemudian juga nanti ada saudara seibu yang terakhir sampai kepada paman, tadi ke bawahnya juga keponakan, kemudian kepada paman, kemudian juga sampai kepada sepupu. Ini adalah jadwal dari waris di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Nah, ya, ini yang berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan masih terlihat dengan jelas. Jadi tadi yang saya share sedikit di grup, jadi riset terkait dengan menghitung waris dengan jari, ya ternyata juga sudah ada di salah satu universitas di Jakarta yang menggunakan metodenya, ini saya ambil dari jurnalnya, metode Yadawi. Ya, menghitung waris dengan jemari ya. Jadi dia menggunakan tangan kiri ya. Kalau saya juga tangan kiri karena saya menggunakan tangan kiri seperti ini ya. Jadi ini adalah tangan kiri ya. Jadi ibu jari memiliki 2 ruas ini yang lebih besar dibandingkan dengan 1 ruas yang lain yang lebih kecil. Ini ya.
Nah, kedua ruas yang ada dimaknai sebagai perolehan bagian anak laki-laki yang mendapatkan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Saya sedang menjelaskan tentang metode Yadawi yang dikembangkan oleh salah satu mahasiswa dan dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Jakarta, menyebutnya dengan metode Yadawi. Jadi agar ilmunya itu dia tersusun gitu ya. Ini kalau dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi itu adalah literatur review gitu ya. Kita akan lihat. Jadi dia lebih banyak menggunakan tangan kiri. Pertama adalah ibu jari, kemudian yang kedua adalah telunjuk ya. Kemudian yang berikutnya adalah jari tengah, yang berikutnya adalah jari manis ya, dan yang terakhir adalah jari kelingking. Setelah jari kelingking di tangan kiri ini ya baru nanti baru ke tangan kanan yang jari kelingking. Dia sampai ke sini karena di Yadawi ini dia menjelaskan hanya di surat An-Nisa ayat ke-14 dengan di surat An-Nisa ayat ke-176. Ini yang saya gambarkan dari tadi saya sudah share di grup juga ya, yang saya gambarkan, saya visualisasikan dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi begini. Ya, jadi dua ruas ibu jari ini dia menunjukkan bagian anak laki-laki yang 2 kali bagian anak perempuan. Ini ya, nanti agak sedikit berbeda, tapi ini untuk awal saja ya, untuk pemanasan. Nanti saya yakin ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya peserta pelatihan waris ini bisa juga mengembangkan kira-kira yang mana nih gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali ya. Ibu jari adalah melambangkan bagian laki-laki yang 2 kali bagian perempuan. Yang kedua jari telunjuk ini sebagai jari kedua yang merupakan perolehan 2 anak perempuan, yaitu 2/3. Masih ingat tadi ya, jadi kalau ahli warisnya adalah 2 anak perempuan berarti dia adalah bagiannya itu 2 ya, lihat di sini nih. Jadi jari telunjuk ini adalah jari yang kedua, kemudian sisa jarinya ini adalah 3 ya, jadi 2/3. Agak sedikit maksa tapi ya real juga sih, memang fakta juga gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini kan sebuah metode ya, kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal kabar gitu ya. Jadi ini adalah telunjuk ini kalau di metode Yadawi ini dia melambangkan perolehan dari anak perempuan yang lebih dari 2, yaitu 2/3. Yang berikutnya adalah jari tengah ya. Jari tengah ini melambangkan satu atau bagian dari 1 anak perempuan ya, yang dia mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Ya ini 1, ini 2, dan jari tengah ini kan dia berada di tengah-tengah gitu ya, sehingga dia mendapatkan ya setengah nih. Kalau anak perempuan 1 dapatnya setengah gitu ya. Walaupun nanti ada juga nih kalau umpamanya suami ya, suami ya, ketika tidak ada anak dia juga kan mendapatkan setengah juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah jari manis, jari yang ini nih ya. Dari jari manis ini dia besarnya sama dengan jari tengah dan jari telunjuk, ini sama gitu ya, walaupun tingginya agak beda ya. Jadi besarnya sama dengan jari tengah dan telunjuk. Ini merupakan bagian bapak dan ibu, ayah dan ibu ketika ada anak maka mendapatkan 1/6 ya. 1/6 ini adalah merujuk pada sisa jari kiri dan kanan yang belum digunakan. Jadi begini, jadi ini kan sudah digunakan nih ya, ini. Nah di sini kalau kita jadinya ada 6 berarti dia masih ada 6, berarti 1/6. Ya ini menunjukkan ini 1 gitu ya, ini 1 ya, kemudian di sini ada 6, jadi 1/6. Ya, sedangkan terakhir jari kelingking ya, jari kelingking ini ya menurut metode Yadawi ini dia memiliki 3 ruas gitu ya. Jadi di sini adalah ibu ya, ibu mendapatkan 3, artinya 1/3 ketika mayit tidak ada anak. Ya ini adalah sebuah metode gitu ya, metode Yadawi ya. Nah kemudian ini dia menggunakan jari ataupun tangan kiri ya. Sebenarnya agak sayang ya, karena kita disunahkan untuk menggunakan atau yang baik-baik itu biasanya dengan tangan kanan gitu ya. Yaitu kritik nggak apa-apa lah ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke. Nah, sedangkan tangan kanan ini ya, jadi mulai tadi yang kelingking itu, jadi jari kelingking dari tangan kanan itu adalah bagian ibu yang mendapatkan bagian 1/6. Jadi sebenarnya sama nih ya. Jadi dia menurut metode Yadawi ini dia yang di jari kelingking ini dia adalah bagian dari ibu, yaitu 1/6. Sedangkan tangan kanan dimaksudkan terhadap keberadaan dari saudara ya. Jadi yang tadi kan di sini nih, jadi ada 6 ya.
Jadi tangan kanan ini ada sudah angka 6 diambil dari jumlah keseluruhan jari yang telah digunakan. Ya, jadi semua tadi kan udah 6 nih yang di sini kan ya. Yang digunakan kan gini. Jadi dia yang digunakan hanya 5 jari 5 jari dari tangan kiri dengan 1 jari dari tangan kanan, jadi 6 gitu ya. Dari 6. Jadi angka 6 diambil dari jumlah keseluruhan jari yang telah digunakan untuk menghafal bagian harta waris gitu ya. Berarti tangan kanan ini saudari perempuan mendapatkan setengah jika sendiri, dan 2 orang saudara perempuan atau lebih akan mendapat bagian 2/3, dan untuk saudara laki-laki bersama dengan saudara perempuan mendapatkan bagian bagi laki-laki lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kalau yang di 6 ini dia penerjemahan dari surat An-Nisa ayat ke-14, sedangkan yang jari kanan atau tangan kanan ini adalah dari surat An-Nisa juga ayat ke-176 yang menunjukkan tentang waris kalalah gitu ya. Jadi seseorang yang tidak memiliki anak gitu ya, kemudian juga dia meninggalkan warisan. Itu menunjukkan saya sempat tulis juga tentang tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua gitu ya. Tua kalau sudah meninggal dan sebagainya. Oke, itu adalah metode Yadawi sebagai previous research ataupun literatur review yang sebenarnya so very different ya, berbeda sekali dengan dari waris yang kita kembangkan. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Ya, ini adalah metode atau cari waris, metode praktis menghitung warisan. Ya. Oke, sebelum ini panjang nih. Ini terima kasih untuk yang sudah mensedekahkan jempolnya nih, yang sudah menyedekahkan untuk tangannya untuk bisa tampil di sini. Baik, sebelum dilanjut ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya boleh juga gitu ya. Jadi nanti kalau yang belum tahu, yang ingin paham nanti boleh ditanyakan baik melalui chat room ataupun juga melalui penggunaan dari istilahnya langsung direct ya. Ya, memang saya matikan dulu tadi ya slide-nya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, ini baru saya share lagi. Terima kasih ya. Ini tadinya mau kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya nih ya. Untuk yang mau bertanya terkait dengan dengan warisan ini ya. Baik, saya akan masuk ke pembahasan ini. Baik, sebentar. Saya akan share ulang lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat lagi ya. Oke, terima kasih. You are presenting your screen. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama ya. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita masuk kepada inti dari pembahasan malam hari ini, yang ini merupakan ide dan gagasan yang coba kami kembangkan agar lebih memudahkan bagaimana sebenarnya menghitung ya waris dengan jari ya, bahkan cukup 1 jari saja gitu ya. Jadi tapi nanti boleh ditambah lah karena gambarnya 2 gitu ya. Jadi saya menyebut dengan jari waris ini sebenarnya sudah dari tahun 2018 ya, 2020 berhenti sampai sekarang 2023 ya. Jadi hampir 5 tahun ya, tapi pengembangannya baru tadi siang, dan dalam 3 hari terakhir ini saya coba pikirkan kembali gitu ya, tapi ternyata ya menarik juga gitu ya. Dan karena tadi ada penelitian sebelumnya juga tentang metode Yadawi ini, maka kemudian saya menyebutnya dengan jari waris yang akan kita terus kembangkan. Baik, di sini saya menggunakan tangan kanan ya, karena tadi berpedoman kepada tangan kanan itu adalah tangan yang paling baik gitu ya. Bukan paling baik, maksudnya itu sunnah Nabi itu adalah melakukan segala sesuatu yang baik-baik itu dengan tangan kanan ya. Oke ya. Ini yang sebelah kanan itu adalah tangan kanan, berarti itu yang jadi Ibu dan Bapak sekalian yang melihat saya dengan tangan. Gambarnya kelihatan tidak? Tidak. Oh, tidak kelihatan ya? Oke, sebentar.
harus kelihatan nih. Saya ini dulu present now. Oke, saya ulang lagi ya. Kayaknya agak sedikit ini memang. Baik, apakah sudah kelihatan? Sabar sedikit. Belum Pak Dokter. Sekarang sudah kelihatan? Sudah. Mantap, mantap. Nah, Ya, baru nih terima kelihatan. kasih ya. Jadi jari waris, metode praktis menghitung waris. Ya, saya menggunakan tangan kanan. Jadi ini tangan ini adalah tangan yang menghadap ke ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi ada ibu jari, ya, kemudian ada telunjuk, kemudian ada jari tengah, kemudian ada jari manis, kemudian ada kelingking. Ya, ini adalah di tangan kanan. Ya, kemudian tangan kiri juga kita gunakan juga, tetapi ketika tangan kanan ini sudah full, dalam artian itu memang sudah ada di sini, maka kemudian tangan kiri ini kita tidak gunakan, gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, jempol. Terus saya ucapkan terima kasih nih untuk yang menginfakkan jempolnya nih ya, tangannya dipoto ya. Jadi pertama adalah jari waris, ya. Jadi pertama adalah ibu jari, ya, jempol ya. Jadi ibu jari ini diingat dia melambangkan dari bagian waris untuk ibu. Ingat ya, kalau kita bilang jempol ya, ini adalah like gitu ya, ini adalah ibu ya, karena ibu pasti jempol gitu ya. Nah, dua ruas ini ya, dua ruas dalam ibu jari ini dia melambangkan dua bagian dari warisan ibu ya. Yang pertama adalah mendapatkan sepertiga ya jika mayit tidak memiliki anak. Ini ingat ya, ini ibu ya. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, kemudian ibunya. Jadi misalnya qadarullah, misalnya saya meninggal dunia, maka ya ibu saya gitu ya. Jadi ibu dia dengan simbolnya jempol ini, dengan dua ruas jari ini, ya maka dia yang pertama adalah mendapatkan sepertiga ya jika mayit ya tidak memiliki anak ya. Jika anaknya yang meninggal itu tidak memiliki anak gitu ya. Nah, yang bagian atasnya ya dia akan mendapatkan 1/6 ketika mayit itu dia memiliki anak. Nah, ya jelas nih yang pertama nih. Jadi beracungkan jempolnya nanti ini ya. Jadi jempolnya ini adalah ibu gitu ya. Ini yang pertama nih, jempol, jelas ya. Oke, ya. Yang kedua adalah telunjuk ya. Nah, jari telunjuk ini adalah mewakili simbol dari bagian waris dari bapak, dari ayah gitu ya. Karena biasanya ayah itu suka yang nunjuk-nunjuk biasanya gitu ya. Yang nunjuk-nunjuk itu biasanya ayah gitu ya. Oke ya, jadi ini juga karena dia ayah itu dia adalah ahli waris ya, ashabul furud, bahkan dia bisa menjadi tadi asobah juga, maka 3 ruas ya dalam atau yang ada di telunjuk ini dia mewakili dari 3 bagian ayah dalam 3 keadaan gitu ya. Yang pertama adalah dia mendapatkan 1/6 ya jika mayit itu atau jika mayit itu memiliki anak. Ya, yang pertama nih yang paling ujung nih ya. Jadi dia akan 1/6 itu kalau umpamanya dia memiliki anak ya, jika memiliki anak. Nah, kalau dia mayit itu tidak ada anak perempuan ya, tidak ada anak perempuan nih, maksudnya itu di sini adalah jika mayit itu tidak ada anak ya, tidak ada anak ini ya, tidak ada anak perempuan, ini kan ada bagiannya tadi itu gitu ya, maka dia 1/6 sekaligus asobah, dia anak laki-laki nih ya. Tidak ada anak laki-laki, jadi tidak ada anak yang perempuannya. Kemudian yang ketiga, yang A, yang paling atas itu A itu adalah asobah, yaitu mendapatkan asobah jika mayit tidak memiliki anak laki-laki dan juga tidak memiliki anak perempuan ya. Yang benar ini ketukar nih, yang keduanya ini seharusnya dia itu tidak memiliki anak laki-laki gitu ya, karena kalau anak laki-laki kan otomatis dia ini kan dia mendapatkan asobahnya itu otomatis dia untuk siapa, untuk anak laki-lakinya kan, bukan untuk anak perempuan ya. Jika ada ini maksudnya jika ada anak perempuan gitu ya, jika ada anak perempuan dia 1/6 plus asobah, bukan tidak ada tapi jika ada gitu ya. Ini typing error ini ya. Oke, itu yang kedua, yaitu apa? Yaitu
ayah atau bapak, simbolnya adalah jari telunjuk, kemudian dia memiliki 3 keadaan. Ya, pertama adalah mendapatkan 1/6 jika mayit tidak ada anak, ya, kemudian mendapatkan 1/6 plus asoba jika mayit itu hanya memiliki anak perempuan, gitu ya. Kemudian dia mendapatkan asoba full jika tidak ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya, jadi dia akan mendapatkan, ayah itu akan mendapatkan sisa. Kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, tadi juga sama ya, nggak ada cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Ataupun kalau dia tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, jadi dia kedudukannya kan kalau cucu itu kan menggantikan, ataupun lebih tepatnya kalau ada anak otomatis cucu tidak dapat, gitu ya. Anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan, dia kan tidak akan dapat kalau ada anak laki-laki, gitu ya. Nah, ini jelas ya. Jadi ini ada sedikit kesalahan di nomor 2. Kita catat nih ya. Oke, berikutnya adalah ini ya. Mudah-mudahan tidak salah simbol ini. Ini adalah jari tengah. Ini adalah bagian waris suami atau istri. Ya, ini gabungan antara suami dengan istri. Dari mulai suami. Jadi suami itu dia akan mendapatkan setengah jika mayit tidak ada anak, ya kan? Ya, jadi suami itu akan mendapatkan setengah kalau mayit itu tidak ada anak. Tapi kalau ada anak maka mendapatkan 1/4. Nah, 1/4 ini bagi istri yang tidak memiliki anak. Nah, kalau ternyata istri itu dia akan mendapatkan 1/8 jika memiliki anak, ya, atau anak, ya, jadi dia akan mendapatkan ini ya, mendapatkan. Jadi kalau daripada anak ya, baik itu laki-laki ataupun anak perempuan, termasuk juga cucu laki-laki dari anak laki-laki dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ini jari 4 begini ya, ini jari tengah ini menunjukkan waris dari suami istri ya. Suami mendapatkan setengah kalau nggak punya anak, mendapatkan 1/4 kalau punya anak ya. Kalau tidak punya anak yang setengah, tidak punya anak kalau yang laki-laki, suami. Kalau istri berarti kalau tidak ada anak berarti 1/4, tapi kalau ada anak berarti mendapatkan 1/8. Tadi saya katakan ini suami istri kan pasti dapat gitu ya, pasti dapat, tapi dia ashabul furud ya. Ashabul furud tuh. Jadi dia nggak ada buat istri semuanya, buat suami juga semuanya, enggak ya. Yang itu adalah dia adalah disebut dengan ashabul furud. Jadi katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain dan seterusnya ya. Kemudian jadi di jari tengah ini dia ada 3 posisi, setengah, 1/4 dan 1/8. Pokoknya kalau bilang begini agak multi tafsir ini ya, atau begini gitu ya. Ini multi tafsir gini ya. Jadi itu adalah jari tengah yang menunjukkan mewakili simbol bagian waris dari suami dan istri. Easy ya, gampang sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jari manis. Ya, jari manis juga sangat mudah. Ini mungkin karena tangannya agak susah ya untuk meluruskan begini, jadi motonya agak sedikit ini. Jadi jari manis ini adalah bagian waris dari anak laki-laki ya. Jadi bagian waris anak laki-laki, yang anak laki-laki adalah asoba yang mendapatkan sisa warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud. Jadi asobah ini adalah binafsihi ya, artinya asobah dengan sendirinya ya. Ini otomatis sebenarnya anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan juga ke bawah gitu ya. Kalau ayah kan tadi sudah ada di sini. Ini ayah ini ya. Kalau ini berarti adalah anak laki-laki. Nah, yang berikutnya yang kelingking ini adalah bagian waris anak perempuan. Tadi sudah sebutkan, kalau anak perempuan lebih paling gampang ya. Nah, jadi dengan 3 ruas jari ini juga memiliki 3 hitungan. Yang pertama adalah mendapatkan setengah ya. Jadi anak perempuan itu mendapatkan setengah kalau dia sendiri ya. Sedangkan dia akan mendapatkan 2/3 kalau dia itu lebih dari 2 orang ya, dapatnya 2/3. Nah, anak perempuan dia akan menjadi asobah ma'al ghair bersama anak laki-laki. Artinya ketika ada ashabul furud kemudian anak perempuan ini ada temannya, nanti simbolnya begini nih ya, ini berarti dia adalah asobah ma'al ghair ya. Kalau tadi laki-laki, anak laki-laki adalah asobah binafsi. Nah, berarti sudah ketemu nih ya. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian masih ingat semuanya nih ya.
jempol, jempol jadi ngomongnya ya kalau ya ibu jari, ya ibu jari itu adalah ibu ya mendapatkan sepertiga dan juga atau seperenam, sepertiga kalau tidak ada anak, seperenam kalau ada anak ya. Yang kedua adalah bapak ya, bapak itu mendapatkan seperenam ya jika ada anak. Dan jika ada anak perempuan mendapatkan seperenam plus asobah plus sisanya. Ini kalau nggak ada anak ya, kalau juga nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki ya. Kemudian juga ayah itu menjadi asobah ya, menjadi asobah ketika dia tidak ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ini adalah suami istri ya, suami mendapatkan setengah kalau tidak ada anak, mendapatkan seperempat kalau ada anak. Istri mendapatkan seperempat kalau tidak ada anak dan mendapatkan seperdelapan kalau ada anak ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Oke, kemudian ini tadi adalah asobah, anak laki-laki, dan mendapatkan keseluruhan dari harta warisan, mendapatkan sisa keseluruhan ya, sisa warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini jari kelingking melambangkan bagian waris anak perempuan ya, di mana bagiannya adalah setengah untuk anak perempuan yang satu orang, 2/3 untuk anak perempuan yang lebih dari 2 orang ya. Kemudian dia akan bersama-sama jika bersama dengan anak laki-laki ya, saudaranya yang laki-laki menjadi asobah ma'al ghair yang nanti akan dibagi antara laki-laki dengan perempuan, lidzakari mislu hadil unsayain, itu disebut dengan asobah ma'al ghair. Oke. Nah, yang berikutnya tadi kalau umpamanya tangan kanannya itu ternyata sudah ada gitu ya, ya dia udah nggak perlu lagi tuh ya, nggak perlu lagi, artinya itu dia sudah tidak perlu menggunakan tangan kiri ya. Tapi nggak apa-apa juga, ini sebagai pengetahuan, tangan kiri, ibu jari tangan kiri ini adalah bagian dari waris nenek ya, nenek ya. Kenapa? Karena dua ruas ibu jari nenek ini juga menunjukkan dua keadaan bagian dari waris nenek juga. Yang pertama, dia akan mendapatkan setengah jika mayit tidak ada ibu dan anak ya, tidak ada anaknya dan ibunya sudah tidak ada juga, tapi masih ada nenek, dia mendapatkan sepertiga. Nah, tapi nenek itu akan mahjub, akan terhalang ya jika ada ibu. Ya otomatis ya, jadi kalau ada ibu ya 0, berarti dia nggak dapat, kan sudah ada ibunya, otomatis yang paling dekat. Ini adalah ibu jari untuk tangan kiri, yaitu bagian waris bagi anak, ya, bagi nenek ya. Oke, yang berikutnya adalah jari telunjuk ya. Ini juga tadi kalau yang jari telunjuk yang kanan itu adalah bagian dari ayah gitu ya. Nah, maka bagian jari telunjuk yang kiri itu adalah bagian dari kakek ya. Kakek kedudukannya sama tapi dengan syarat tadi ya, dengan syarat itu ayah ini nggak ada gitu ya. Kalau ayah ini nggak ada, otomatis ini dia akan mati ya, mati. Dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Jadi gampang ya. Jadi kalau telunjuk yang kanan ini masih ada ya, maka telunjuk yang kanan itu tidak digunakan gitu ya. Nah, kakek kalaupun ada dia akan mendapatkan seperenam ya. Tadi seperenam kalau tidak ada anak gitu ya, seperenam plus asobah kalau ada anak perempuan, kemudian asobah kalau tidak ada anak laki-laki ya, tidak ada anak laki-laki juga tidak ada anak perempuan ya, kakek, dan juga tidak ada siapa bapaknya. Jadi mendapatkan seperenam jika mayit tidak ada bapak tapi ada anak gitu ya. Bapak tidak ada tapi ada anak, kemudian karena dia menggantikan posisi dari dari ayah gitu ya, mendapatkan, kemudian juga mendapat seperenam plus asobah jika mayit ada tidak ada ayah dan ada anak perempuan. Tadi salah juga yang bawah, jadi dia ada anak perempuan kan otomatis anak perempuan kan dapat setengah gitu kan. Nah sisanya kemana? Berarti ayah dapat seperenam plus juga dia menjadi asobah selama tadi tidak ada cucu dari cucu laki-laki daripada dari anak laki-laki. Kemudian juga kakek juga dia akan mendapatkan asobah jika mayit tidak ada ayah dan juga tidak ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi ini sama tuh ya, jadi easy, gampang ya. Nah kemudian yang ini adalah paman ya, paman itu kedudukannya cuma satu ya, jadi 3 keadaan bagi waris paman, dan juga saya tambahkan dengan anak paman. Jadi kalau paman itu paman dari bapak ya, berarti saudara dari bapak ya. Jadi paman mendapatkan sisa warisan asobah jika tidak ada satu anak, kemudian tidak ada juga bapak, kemudian juga tidak ada saudara mayit ya. Nah anak paman atau sepupu nanti menggantikan posisi paman apabila paman itu tidak ada.
yang ini nih, yang ini asobah paman gitu ya. Kenapa? Karena yang jari manis ya, jari manis yang kiri ini juga adalah bagian dari waris paman dan anak paman. Ini belum ketukar nih. Ya ini yang lebih tepat, yang ini ya salah nih ya. Yang benar adalah bagian saudara laki-laki sekandung dan seayah. Ini saudara laki-laki nih. Ya, jadi ini yang bagian atasnya ini salah nih, bukan paman, tapi bagian bukan jari tengah ya, ini jari manis ya. Jadi jari manis ini nih begini nih ya, jadi jari manis ke tangan sebelah kiri ya, dia adalah simbol dari bagian saudara laki-laki sekandung dan juga seayah gitu ya. Saudara laki-laki sekandung dan seayah dia akan mendapatkan sisa warisan atau asobah jika tidak ada ayah, kemudian tidak ada saudara mayit, ya, kemudian tidak juga ada anak saudara atau ponakan ya yang menggantikan posisi paman apabila tidak ada. Nah ini ya, jadi dia adalah siapa? Saudara laki-laki, seayah seibu dan juga seayah. Last yang terakhir ini adalah bagian waris saudari perempuan ya, yang bagian perempuan sama nih ya. Jadi jari kelingking tangan kiri itu melambangkan bagian waris anak perempuan. Kok anak perempuan sih? Oh ini belum bagian waris dari saudari perempuan. Nah, kalau yang teliti berarti terima kasih ya, berarti belum ngantuk nih ya. Ya jadi bagian waris dari anak perempuan gitu ya. Jadi bagian waris dari saudari perempuan, karena gini, kelingking dan kelingking ini anak perempuan, saudara Keliru perempuan. kayaknya, Dokter. Ya? Gambar jarinya kayaknya keliru nih. Oh iya, ketukar dia sebelah kini. Dia kurang dibalik nih kayaknya nih. Oke, ya. Ininya berarti saya balik dulu nih yang sebelah sininya nih. Kelewatan, ya harusnya dia dibalik ke sini ya. Ini kayaknya ngopinya tadi nih. Oke, terima kasih. Berarti masih belum ngantuk nih berarti dia. Ya ini di format picture, kemudian ini sebenarnya kemarin tuh karena ini tangannya agak susah beloknya, jadi kita buat dibalik saja seperti ini sebenarnya nih. Ya, yang benar seperti ini nih, harusnya itu di sebelah kiri ya. Bentar. Nah di sini nih sebenarnya nih. Ya, oke, saya tukarkan ke sini. Ya, seperti ini sebenarnya nih. Ini sebenarnya kalau karena namanya gambar, jadi bisa walaupun ini sebenarnya actually dia adalah kelingking sebelah kanan, tapi bisa jadi ke sebelah kiri. Jadi ini ngadepnya ke saya ya. Jadi gini, ini adalah saudari perempuan, ya, dia akan mendapatkan setengah, ya. Kemudian dia juga kalau lebih dari satu dia akan mendapatkan 2/3, ya. Kemudian ketika dia bersama dengan saudara laki-laki yang lain, maka dia akan mendapatkan 1/3, mendapatkan asobah ma'al ghair. Nah, di sini ya. Jadi di sini ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang asobah ma'al ghairnya dia ini masih manual ini soalnya nih, belum, nanti kita buat dipakai Canva kayaknya. Nah, seperti ini. Jadi ini benar juga bukan anak, tapi ini adalah saudari, ya. Jadi saudari perempuan. Jadi saudari perempuan dia ada 3 keadaan, ya. Yang pertama adalah dia saudari perempuan mendapatkan setengah dari warisan apabila tidak ada anak, ya, tidak ada anak, ingat ya. Kemudian 2 saudari perempuan lebih mendapatkan 2/3 dari warisan. Kemudian juga saudari perempuan mendapatkan asobah malu bersama anak laki-laki. Ya, ini adalah bagian dari model untuk yang cari warisan. Mudah-mudahan masih kelihatan ya, karena nanti ada tesnya nih ya. Ini ada beberapa case tadi yang nanti kayaknya perlu untuk latihan nih. Kayaknya kalau di training harus ada latihan ininya nih ya. Ini kan yang tadi ya, jari kelingking tangan kiri. Nah, ini case tadinya kita lihat. Nah, jadi tangannya seperti ini. Jadi nanti ini kita mau kembangkan agar lebih memudahkan dalam menghitung waris gitu ya. Misalnya yang pertama begini,
dengan simbol seperti ini, 2 berarti ya. Kalau 1 ini kan berarti cuma ada anak perempuan saja. Yang pertama nih, berarti dia hanya ada anak perempuan. Kalau begini berarti dia seorang meninggal dan ahli warisnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ya udahlah gampang gitu ya. Jadi harta warisan dibagi kepada anak anak-anak mayit dengan pembagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Jadi ini adalah asobah, kemudian ini asobah binafsihi, kemudian yang kelingkingnya adalah asobah ma'al ghair. Ini case yang pertama. Yang kedua, jadi ketika seorang meninggal dunia, kemudian ternyata ada anak perempuan, kemudian ada anak istri, kemudian ada suami atau istri. Ingat yang ini kemarin tadi ya, yang ini adalah simbol dari suami atau istri. Jadi ada suami istri, kemudian ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan. Maka simbolnya adalah 3 begini. Maka suami akan mendapatkan 1/4 karena ada anak, kemudian istri dapat 1/8 karena ada anak. Ini pilih salah satu ya. Kemudian sisa harta warisan dibagi kepada anak-anak mayit dengan pembagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Nah ini juga gampang ya kan, cuman 3 kan. Sekarang keluarga biasa yang nggak terlalu banyak biasanya ininya ya. Oke, ini case yang kedua. Yang ketiga seperti ini lebih mudah. Jadi ini adalah ketika orang meninggal dunia, kemudian ada mulai dari kanan ya, ada ayahnya masih ada, kemudian ada suami atau istri, kemudian ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan. Nah, berarti gampang ya. Berarti suami kalau mulai dari sini ya, kalau berarti ayah mendapatkan 1/6 ya karena ada anak, ayah tetap dapat 1/6 karena ada anak, ya kemudian istri dapat 1/8 karena ada anak, kemudian suami mendapatkan 1/4 karena ada anak, kemudian sisa harta warisan dibagi kepada anak-anak mayit dengan pembagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Ini yang keempat. Oke, next case ya. Case adalah ini 5, berarti ini 5 berarti semuanya ada nih, masih ingat ya? Ini adalah ibu, ini adalah ayah, ini adalah suami atau istri, ini adalah anak laki-laki, ini adalah anak perempuan. Ya, berarti kalau umpamanya seperti ini, 4 begini, berarti dia seorang meninggal, ahli warisnya itu ada ibu, ada ayah, ada suami atau istri, ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya, pembagiannya gimana? Ya gampang lah. Ya, ibu mendapatkan 1/6 kalau ada anak, karena ada anak otomatis tadi ya. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 kalau karena ada anak ya. 1/6 berarti ya, jelas ya. Karena dia berada di tengahan di sini tadi tuh ya. 1/6 ini 1/3, 1/6 ini setengah 1/6 ya, dengan asobat dan seterusnya ya. Kemudian dari situ kemudian istri dapat 1/8 karena ada anak, kemudian suami mendapatkan 1/4 kalau ada anak. Ini yang meninggalkan suami atau istri ya, seseorang lah gitu ya. Jadi kalau ada istrinya ada itunya. Kemudian sisa harta warisan dibagi kepada anak mayit dengan pembagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Oke, tadi mulai dari 2, 3, kemudian 4, ya kemudian 5. Nah, ini banyak, ini tangannya agak-agak susah gitu ya. Kita mau ngetes sebenarnya nih. Jadi kita mau ngetes ini berarti kalau seperti ini case-nya tuh gimana? Simpel-simpel aja lah gitu ya. Jadi nggak bikin ribet. Tapi kalau waktunya agak terbatas, ini kita mau tes nih kayaknya. Harusnya sih masih tetap share screen ya. Tapi separuh-separuh ya. Oke. Baik ya, karena sudah jam 9.32 ya, seharusnya waktu itu harus sudah ini, tapi kita kasih kesempatan mungkin dalam 15 berarti 13 menit ke depan. Atau mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya mau ngetes satu-satu nih. Ini ada logo di sini, saya buat setengahan. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, kita mau tes nih. Baik, sebelum dilanjut, saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya ataupun yang ingin istilahnya itu sharing ya, karena di sini banyak pakar-pakar juga nih, ada Pak Nur juga, ada Pak siapa nih, Pak Ustadz Anto ya, Prianto yang luar biasa, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Baik, ada waktu 13 menit, saya berikan waktu untuk yang bertanya terkait dengan warisan, terkait dengan metode cari waris ini. Tadi ada beberapa typing error ya, yang mungkin kita bisa kembangkan untuk yang
ke depannya, insya Allah gitu ya. Nanti mungkin kalau belum berhadapan dengan contoh gitu ya, kayaknya belum ini juga nih, belum apa istilahnya itu belum yakin, maka seperti teori dalam ilmu pengetahuan berarti harus terus kita trial and error gitu ya. Kita coba terus. Baik, saya berikan waktu untuk yang bertanya. Silahkan bisa langsung open mic-nya ataupun juga boleh di chat room. Silahkan. Mau nanya Pak Dokter sebentar. Ya, silakan Pak Ahmad, Ustadz Ahmad Farid, silakan. Ini sebelum masuk kepada jari waris. Nah, ini kami ingin bertanya yang mendapatkan halangan untuk mendapatkan warisan. Nah, ini berkaitan tentang mungkin anak yang MBA gitu Pak Dokter. Nah, ini kan kalau anak yang MBA, merit by accident itu kan, yang baru 2 bulan nikah sudah lahir, 3 bulan nikah sudah lahir. Nah, berkaitan tentang masalah warisan, apakah anak zina itu mereka mendapatkan warisan atau tidak? Sebelum kita nanti membahas memecahkan dengan teori jari. Karena itu kan salah satu sebagai anak. Karena kan anak zina ini termasuk salah satu dari mawani'ul irsi. Iya, nah, betul. Kira-kira itu bagaimana Pak Dokter? Apakah nanti ketika mereka tidak mendapatkan, pasti juga akan komplain. Dan tidak mungkin orang tua pun dia akan mengutarakan kepada anaknya, kamu tidak dapat warisan dari saya karena Bapak dulu kecelakaan. Nah, ini bagaimana Pak Dokter itu? Ya, baik, terima kasih. Kalau itu terjadi pasti akan protes, mungkin dia akan galau dan sebagainya. Karena apa? Mungkin akibat dari orang tua. Nah, ini bisa bisa menghalangi kita menggunakan jari waris ini Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, menarik ya. Jadi MBA, merit by accident gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, tapi yang sahih, yang benar adalah memang ketika seseorang lahir kemudian dia berada di luar ikatan nikah gitu ya, di sini ada penghulu juga, memang secara fikih itu dia memang bukan anak sah gitu ya, sehingga nanti dalam pembahasan fikih klasik tentu saja dia tidak berhak mendapatkan warisan gitu ya. Nah, tetapi kemudian memang ada beberapa kajian-kajian kontemporer terkait dengan jika dia betul adalah anak biologis dan terbukti gitu ya, bahwa dia memang itu, maka dia ada 2 solusi ya. Solusi pertama yang tidak istilahnya itu tidak bertentangan dengan syar'i adalah adanya wasiat yang tidak lebih dari 1/3 gitu ya, karena tadi MBA ini kan kenapa dia tidak diakui, itu salah satu sebagai punishment ataupun iqab ya bagi orang-orang yang melakukan tadi misalnya perzinahan seperti itu gitu ya. Jadi tetap saja harus ditegakkan. Nah, walaupun ya ada beberapa keputusan di pengadilan agama yang tetap memberikan ya selama dia terbukti sebagai anak dari secara biologis dari pasangan tersebut ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau pendapat saya yang lebih kuat bahwa dia adalah bukan anak dalam ikatan pernikahan, sehingga dia tidak mendapatkan warisan, tetapi dia diberikan atau orang tua itu bisa memberikan solusi. Ya, solusinya tadi sebenarnya bisa menggunakan wasiat yang 1/3, atau dia juga bisa memberikan bukan warisan tetapi hibah semasa beliau masih selama dia masih hidup. Gitu. Jadi banyak solusinya. Walaupun tadi ada beberapa pendapat kontemporer yang selama dia secara DNA, secara biologis itu benar, maka masih mendapatkan. Tapi saya tidak setuju dalam hal ini. Saya cenderung tadi pendapat yang mengatakan dia tetap bukan anak karena tidak lahir dalam atau dihasilkan bukan dari ikatan yang misalkan ghalidha kalau kata penghulu itu ya. Kemudian tapi ada alternatif. Yang pertama adalah hibah ketika masih hidup. Kemudian yang kedua adalah
wasiat ketika sudah meninggal dunia. Itu insya Allah lebih adil dan menenteramkan dan sesuai dengan maqasid syariah nih kalau kata Ustadz Dr. Anto Aprianto nih. Oke, itu ya Pak Ustadz Ahmad Farid ya. Allah alam bisawab. Iya. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Ini ada dari Pak Nur Hadi ini kayaknya memang perlu pelan-pelan kali ya. Jadi belum paham banget, bisa dikasih contoh konkretnya ya. Ya, contoh konkret itu tadi, makanya di sini ada case study gitu ya. Case study itu kan begini. Jadi ini adalah ibu jari, ini adalah bagian warisan ibu yang dia itu adalah sepertiga dan seperenam. Yang kedua adalah jari telunjuk, ini adalah ayah gitu ya, ibu dengan ayah itu mulai dari berapa tadi ya? Ada yang mau nanya nih ya, berapa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Seperenam, kemudian seperenam plus asobah dan juga asobah. Kemudian yang ini begini nih, mohon maaf nih kalau salah interpretasi, tapi begini juga nggak apa-apa lah, halal gitu ya. Ya, Ini betul. adalah suami dan istri mendapatkan setengah kalau suami, seperempat kalau suami ada anak, kemudian seperempat kalau istri tapi tidak ada anak, dan juga nanti 1/8 kalau istri ada anak itu tidak ada gitu ya. Kemudian ini adalah asobah, kemudian ini adalah sepertiga, 1/2, kemudian 2/3, kemudian nanti ada asobah ma'al ghair. Jadi 5 ini kemudian ya kita kasih setelah, makanya kita mau tes nih, mau nanya nih, nanti harusnya ketemu langsung tes nih. Tapi kita berikan kesempatan dulu ke Ustadz Sofyan Saiful Rizal. Tafadhol, silahkan. Mau nanya apa nih? Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Izin bertanya, sangat menarik tadi terkait dengan pemaparan Pak Dokter tentang cara waris menggunakan 5 jari kita. Kemudian yang kami tanyakan Pak Dokter, ketika ketika ada salah satu keluarga yang meninggal, kemudian yang menentukan hitungan-hitungan ini siapa? Karena apakah ahli waris atau kita pasrahkan kepada ahlinya Pak Dokter? Karena apa? Karena realita yang ada, waris yang sudah dilaksanakan itu menggunakan waris adat Pak Dokter. Artinya sesuai dengan sesuai dengan wasiat dari orang tua sebelum meninggal. Jadi sudah dibagi-bagi sebelum meninggal. Kemudian tapi masih belum dibagikan, baru ketika dia meninggal baru dibagikan kepada anak-anaknya, dan hal itu sudah disepakati sesuai dengan yang diatur oleh yang punya harta waris, misal seperti itu. Nah, bagaimana korelasi dengan ini Pak Dokter, dengan 5 jari 5 waris ini, apakah hal ini wajib atau bagaimana Pak Dokter? Ketika ini wajib kan pasti ketika tidak menerapkan waris ini, kan ada waris adat, kan ada yang menggunakan adat sekarang realitanya Pak Dokter. Jadi samina wa ta'na atau kesepakatan dari setretanan atau setretanan ini bahasa Indonesianya itu sesama bersaudara, kesepakatan bersaudara. Nah, ini yang masih rancu terkait dengan hal ini. Itu pertanyaan kami yang pertama. Kemudian pertanyaan kami yang kedua tentang sekarang kan realitanya ini, saya tidak ingin bertanya yang terlalu jauh, tapi saya bertanya sesuai dengan realita yang ada, yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada yang nikah sah. Kalau nikah sah tentunya waris ini sudah jelas. Namun realitanya ada yang menerapkan nikah siri Pak Dokter. Ada satu sah, kemudian tiga istrinya ini siri semua. Sehingga kan maksimal 4 ini. Jadi tiga istri ini siri semua, satu ini sah di akad di KUA. Permasalahannya
terkait dengan waris ini, ketika sudah suami meninggal, hal ini kan tidak bisa dituntut nih. Bagaimana solusinya tersebut? Kalau seandainya yang menguasai kan pasti yang istri yang pertama, istri yang sudah akad KUA seperti itu. Kemudian sedangkan 3 istri yang lain tidak mempunyai hak, padahal ini secara Islam itu sah. Secara Islam itu sah tentang nikah siri sesuai dengan agama, dan itu tidak mempunyai waris. Bagaimana solusi ketika ada problematika seperti itu? Sedangkan suami ini sudah kadung meninggal dan mempunyai banyak harta seperti itu. Dan 3 ini bagaimana nasibnya? 3 istri dan anak-anaknya yang punya banyak anak seperti itu, dikuasai oleh satu suami saja. Itu mohon solusinya Pak Dokter. Kemudian pertanyaan kami yang terakhir terkait dengan hitungan 5 jari waris ini. Ada realita yang ada ini Prof. Ada yang kaya raya, kemudian dia mengambil anak angkat ponakannya sendiri. Kemudian anak angkatnya ini tidak hanya sembarangan anak angkat saja, tapi ada akte anak angkat, ada bukti dan ada sesuai dengan notaris. Tadi kan Pak Dokter kan mengatakan kalau anak angkat ini tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Sedangkan realita yang ada ini ada ada seorang yang kaya raya, tidak punya anak, kemudian dia mengangkat ponakannya sendiri, kemudian langsung menggunakan akte notaris seperti itu, akte notaris. Hal ini kan sama halnya dengan anak kandung, bukankah seperti itu, Pak Dokter, seperti itu? Saya hanya ingin hanya ingin memastikan hal tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Ini panjang ya. Nanti ada Pak Tamsul terang ya dikit lagi. Baik, ada 3 pertanyaan tadi. Terakhir pertanyaan, apakah bukankah anak angkat itu sudah sah menjadi anak kandung dalam hukum positif? Maka jawabannya bukan, gitu ya. Baik, terima kasih ya. Jadi yang pertama dari Pak Sofyan ya, terkait dengan tadi bicara tentang realita. Ini sebenarnya dari awal pentingnya, maka tadi saya sebutkan watilka hududullah, itu adalah hudud, batasan ataupun syariat yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, sehingga ya wa may yata'adda hududallah wa qad zalama nafsah, gitu ya. Siapa yang melampaui, melanggar dari batasan Allah itu, ya batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, maka ya dia berarti sudah melanggar, ya sudah melanggar. Tadi dijanjikan orang-orang yang melaksanakan warisan secara syar'i, secara Islam ini dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, khalidina fiha tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini menunjukkan secara ijma, secara qat'i bahwasanya melaksanakan hukum waris Islam itu adalah sebuah kewajiban. Siapa yang wajib melaksanakannya? Tadi ya, belajar ilmu waris ini adalah fardu ya, walaupun tadi fardunya bisa jadi adalah fardu kifayah ya, bukan fardu ain ya, sehingga kemudian ya setiap ahli waris itu mesti belajar, dan setiap muwaris, orang yang memiliki harta itu wajib untuk belajar ilmu waris agar tadi tidak terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat itu sendiri. Misalnya tadi sebagai contoh, seseorang yang hartanya banyak kemudian dia kemudian berwasiat dengan wasiat yang untuk ahli waris, padahal tadi saya sebutkan la wasiata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan orang yang meninggal itu sudah menjadi hak bagi ahli waris, sehingga kemudian ketika wasiat itu bertentangan dengan faraid, maka itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah, berarti siapa yang berhak ya dalam konteks hukum di Indonesia? Tentu saja adalah ya pengadilan agama, gitu ya. Pengadilan agama berbasis kepada tentu saja kompilasi hukum Islam yang memutuskan. Dan ya selama ini
ya memang selama ini di pengadilan agama ya bagus sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Kalau ada beberapa ijtihad tadi biasanya terkait dengan misalnya lanjut yang kedua yaitu anak angkat, misalnya dia akan mendapatkan wasiat wajibah. Ini kebetulan skripsi saya nih waktu di S1 gitu ya. Nah, dia akan mendapatkan wasiat wajibah gitu ya. Kemudian realita tadi ya, ingat realita itu tidak bisa dijadikan dalil hukum gitu ya, tidak bisa dijadikan dalil hukum. Jadi ketika masyarakat kemudian melakukan membagi warisannya dengan sistem hukum waris adat, maka ya kita sebagai seorang muslim tadi atiullah wa atiur rasul, ya mestilah kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, bukan mengikuti adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Walaupun tadi dalam kompilasi hukum Islam dan juga yang menjadi pegangan bagi pengadilan agama selalu di sana ada solusi-solusi, misalnya tadi lidzakari mislu hadil unsayain, kemudian bisa dibagi ya dengan sama rata dengan sebelumnya masing-masing ahli waris itu mengetahui haknya masing-masing ya. Jadi kita ada dua, pertama adalah yang idealis syar'i yang memang dia melihat secara tekstual, kemudian yang kedua adalah yang dilaksanakan oleh pengadilan agama. Di sana beberapa hal yang sifatnya ijtihadiyah juga menjadi keputusan ya. Nah, kemudian tapi yang pasti adalah bagaimana kita melaksanakan waris ini sesuai dengan syariat Islam, karena itu adalah bagian dari din, bagian dari agama. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya ketika seseorang itu kemudian tadi istrinya itu tiga itu adalah nikah siri, kemudian satu yang sah ya. Secara syar'i ya, walaupun ini ada dua sisi ya. Sisi pertama adalah ketika dia nikah siri berarti kan sah gitu ya. Ini ada Pak Penghulu berarti nanti minta isbat nikah atau seperti apa, insya Allah adalah solusinya gitu ya. Nah, tapi kemudian secara syar'i saya bicara tentang perspektif fikih itu adalah sah, sehingga ketika sah maka dia berhak untuk mendapatkan warisan baik dirinya sebagai istrinya ataupun juga anak-anaknya. Nah, berarti ya kesalahan terbesar menurut saya adalah bagaimana kita mendidik keluarga kita agar paham dengan sistem waris Islam gitu ya. Jadi kalau udkhulu fis-silmi kafah, jangan cuman masuk Islam itu cuman sholatnya, cuman zakatnya ya, cuman mungkin ibadah-ibadah mahdoh lainnya, tapi juga dari sistem warisnya, sehingga seseorang yang memiliki istri lebih dari satu gitu ya, 4 misalnya, maka ya 4 istri itu digabungkan mendapat bagian dari bagiannya waris. Sementara anak ya selama dia itu secara syar'i itu adalah sah, maka lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi dibagi ya, anak laki-laki, anak perempuan gitu ya, anak laki-laki bagian dari anak perempuan tanpa membedakan istri yang pertama, kedua, ketiga dan juga yang keempat. Nah, tadi terkait misalnya ada kekayaan yang mungkin ini sebelumnya di harta pertama, di suami pertama, ini yang istri kedua. Nah, itu mungkin perlu adanya perincian. Itu yang kedua. Jadi masing-masing istri memiliki hak mendapatkan warisan, demikian juga anak-anak mereka. Ya, kalau perspektifnya nanti pengadilan agama dan juga KUA ya nanti perlu diinikan untuk isbat nikahnya, untuk pernikahannya gitu ya. Tapi yang pasti bahwa orang tersebut wajib untuk membagikan harta warisannya itu kepada istri-istrinya yang lain dan juga anak-anaknya yang sah secara syar'i. Nah, sedangkan yang ketiga tadi terkait dengan anak angkat, betul ya, anak angkat itu lagi-lagi kembali ke tadi bahwa kita harus membedakan antara hukum syar'i dengan hukum wad'i atau hukum yang sifatnya itu dari hukumah, dari pemerintahan. Walaupun di situ dianggap sebagai anak adopsi ya, di dalam undang-undang positif itu juga dianggap sebagai anak kandung, maka tapi dalam Islam tidak bisa, bahwa tetap saja dia adalah anak tadi lakit ya, anak pungut atau anak sambung atau anak angkat ya, anak angkat lebih elegan ya. Jadi anak angkat. Jadi anak angkat bukanlah anak kandung dan dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Tetapi ya itu secara syar'inya. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam
ya dia mendapatkan wasiat wajibah, ya terutama ketika anak tersebut memang masih memerlukan adanya pengurusan ketika orang tua angkatnya itu meninggal dunia. Itu solusi yang kedua. Solusi yang sebelumnya bisa saja dia mendapatkan hibah ketika masih hidup, tetapi kita juga harus berlaku dulu baina auladikum, berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Jangan karena sayang kepada anak angkat kemudian justru malah anak kandungnya malah kurang atau mungkin memberikan kelebihan. Ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam, sehingga anak angkat dalam Islam ya bukan anak kandung, ya dia tidak akan mendapatkan warisan, tetapi bisa atau boleh mendapatkan hibah ketika masih hidup atau wasiat wajibah ataupun wasiat yang diwasiatkan oleh bapak angkatnya tersebut. Oke, terima kasih. Waktu ini sedikit lagi saya kasihkan ini karena peserta kita Pak Tamsul, ya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kalau kurang kita lanjut next time insya Allah. Mau konfirmasi pertama untuk yang tadi jari tengah, bagian waris paman dan anak paman. Itu apakah di situ dimaksudkan anak paman ini untuk semua anak paman, ataukah anak paman yang laki-laki saja, atau anak paman yang laki-laki yang masih hidup saja, atau anak paman yang laki-laki yang masih hidup dan anak paman laki-laki yang punya anak laki-laki yang hidup gitu. Itu pertama yang mungkin saya konfirmasi. Kedua tadi kaitan dengan kalau untuk yang keponakan ataupun kebetulan dalam kasus ini ada ibu yang meninggal, seorang perempuan meninggal tidak punya anak, yang punya ada anak angkat. Kedua, dia punya saudara, ada yang hidup hanya saudari perempuan yang non-muslim. Kemudian, ketiga, dia sudah tidak punya adik laki-laki, tapi dia punya adik laki-laki yang sudah meninggal ini punya anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, jadi ada 3 hal di situ. Nah, apakah ini benar kalau saya maksudkan tadi di sini yang berhak menerima berarti hanya ponakan yang tadi yang laki-laki saja, ataukah laki-laki dan perempuan? Dan sama juga kasusnya kalau misalkan ternyata anak laki-lakinya ada 2 orang, yang satu meninggal, yang satu masih hidup, mana yang mendapatkan ya? Nah, terus pakai tadi jarinya yang mana ini kalau untuk keponakan? Tadi saya mungkin agak kelewat gitu. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih ya. Ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Artinya memang tidak cukup sekali gitu ya. Nanti akan ada perbaikan dan juga ada pengembangan. Baik, terima kasih Pak Tamsul tadi terkait dengan tengah ya, jari tengah sebelah atau jari tengah dari tangan kiri. Kita perlu ingat bahwa tadi tangan kiri itu akan berlaku ketika tangan kanan itu tidak ada. Maksudnya bagian waris yang ada di tangan kiri ini dia tidak akan berlaku kalau tangan kanan atau bagian warisan yang ada di tangan kanan itu tidak ada gitu ya. Nah, berarti di sini yang dimaksud dengan tadi paman, ya tentu saja tadi bahwa rukun dari waris itu adalah orang itu masih hidup ketika mayit itu meninggal, mayit meninggal ya, ketika seseorang itu meninggal. Artinya anak paman yang sudah meninggal otomatis tidak dapat gitu ya. Nah kemudian kalau anak paman ini masih hidup, ya dia akan menggantikan, bukan menggantikan, artinya karena paman itu tidak ada, maka kemudian dia turun ke tadi sepupu, yaitu anaknya paman gitu ya. Nah sedangkan tadi yang dimaksud dengan anak paman itu adalah dia yaitu yang memang dia hanya istilahnya itu dari sepupu ini adalah dari hanya anak saja. Jadi anak maksudnya dari anak laki-laki saja, bukan anak perempuan dan harus hidup. Harus hidup maksudnya ketika itu meninggal berarti dianya hidup, tapi pamannya juga sudah tidak ada juga. Ya, dan yang sebelumnya lagi tidak ada, saudara tidak ada, kemudian juga ayah itu juga tidak ada gitu kan, karena dia posisinya itu menggantikan paman ya, kandung ataupun seayah saja ketika keduanya itu tidak ada. Jadi ini hanya laki-laki saja. Jadi sepupu itu hanya sepupu laki-laki ya, sepupu laki-laki atau anak paman dari saudara ayah, baik itu sekandung ataupun seayah. Tapi dia nanti akan mahjub, akan terhalangi kalau ada ayah, kemudian ada saudara, kemudian apalagi kalau ada anak, dia tidak akan dapat. Ya, itu yang pertama. Jadi harus hidup dan juga sepupu laki-laki.
ya. Jadi sepupu perempuan nggak dapat, nggak ada. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan tadi seorang perempuan meninggal, kemudian dia anaknya tidak ada, berarti kan otomatis nggak ada nih ya, anaknya nggak ada berarti ngilang nih, nggak ada. Kemudian dia masih ada, misalnya tadi itu adalah saudari ya, saudari. Nah, di sini karena dia itu beda agama, sebenarnya saya lebih cenderung tidak dapat gitu ya, karena tadi pendapat yang paling kuat juga memang dia tidak dapat ya, tidak dapat. Berarti kemudian dia, nah di situ dia ada anak dari saudara, berarti kan dia adalah ponakan, berarti ponakan itu ya dapat. Ponakan itu dia dapat. Kenapa? Karena tadi saudaranya itu sudah meninggal. Berarti ponakan dia cukup kuat di situ. Karena ponakan itu dia bisa diambil, ataupun dia bisa, ponakan itu adalah anak ya, anak dari saudara ya, anak dari saudara baik itu kandung ataupun ayah, dia dapat. Jadi keponakan laki-laki hanya saja, memang dia di sini itu disebutkan tuh dia hanya laki-laki saja. Jadi ponakan laki-laki dari dari saudara laki-laki baik seayah ataupun seibu, gitu ya, saya ataupun seibu. Nanti kalau dia tidak ada, nanti ada pindah lagi kepada ponakan laki-laki dari saudara yang seibu saja. Yang paling kuat adalah sekandung, kemudian nanti seayah, kemudian nanti baru seibu. Tapi tadi dari ini ya, dari siapa? Dari saudara ya, dari saudara yang seibu ya, saudara. Dari yang saudara. Nah, sementara kalau yang saudari, tadi yang masih ada siapanya? Anak angkat satu orang. Kalau anak angkat kan tadi tidak dapat, tapi dia mungkin dapat wasiat. Wasiat. Kebetulan wasiat tidak ada juga, Ustaz. Jadi udah. Nah, kalau kita merujuk, anaknya masih kecil nggak? Sudah dewasa. Jadi kalau merujuk ke kompilasi hukum Islam dan nanti kalau dibawa juga ke pengadilan agama, maka anak angkat itu bisa atau boleh ya, hak kan, bukan wajib ya, bisa diambil, yaitu tidak lebih dari sepertiga. Itu anak angkat nanti disebut dengan wasiat wajibah. Ini merujuk kepada beberapa fikih yang berkembang di Mesir dan diadopsi oleh pengadilan agama, dan ini Kementerian Agama. Terus selain anak angkat siapa lagi? Tadi untuk yang keponakan itu, jadi hanya yang laki-laki, Ustaz ya. Kalau yang perempuan tidak, dan tadi kalaupun ada yang meninggal tidak diikutkan gitu, Ustaz ya. Iya, betul. Kemudian, jadi ini masuk yang tangan mana, Ustaz, maksud saya tadi? Iya. Oke, baik. Jadi tadi itu kan dia masuk ke dalam saudara. Berarti karena ponakan, dia masuk ke saudara itu yang di jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kiri. Oke. Jadi ini yang gini nih, jadi jari ini adalah saudara laki-laki, ini adalah saudara perempuan. Nah, di sini juga anak dari saudara laki-laki adanya di sini di jari manis ini. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi dia dapat tuh, dia ada, bahkan dia dapat sisanya itu. Seluruhnya ya, berarti dia ponakannya itu laki-laki ya? Iya. Berarti dia seluruhnya. Kalau secara syariat artinya dia kan seluruhnya, karena tadi anak angkat kan nggak diakui, walaupun secara negara kan, secara negara diakui begitu ya. Sebenarnya bukan diakui sih. Kalau di pengadilan agama tetap tidak. Di pengadilan agama tetap tidak diakui, itu hanya di hukum positif di pengadilan negeri. Tapi kita sebenarnya kalau pengadilan agama tidak diakui, tetapi dia hanya mendapatkan tadi wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Namanya wasiat wajib. Tidak seperti tadi kalau kasus untuk nikah siri itu pengadilan tidak mengakui juga, atau juga hanya pegawai negeri yang tidak mengakui? Nah, kalau nikah siri ini biasanya itu nanti di pengadilan agama dibuktikan apakah memang ada saksi dan sebagainya. Nanti kalau saya lebih cenderung itu sebenarnya kembali kepada ijtihad dari hakim. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa seharusnya walaupun nikah siri, ketika dia istilahnya itu bukti-bukti yang terpenuhi, maka dia juga berhak mendapatkan warisan dari anak-anaknya itu. Gitu. Walaupun mungkin ya mohon maaf ya, Ustaz, mungkin kalau beberapa hal kan mungkin kita terlalu terbelenggu jadi kompilasi hukum Islam ini, karena kalau secara syariat memang tentu ada beberapa yang bertentangan ataupun berbeda gitu, Ustaz ya. Nah ini kan betul. Kita kalau melihat dari hukum Allah yang membuat hukum ini betul-betul Allah langsung,
Kan dia yang beratnya itu kan yang di An-Nisa 13-14 itu, Ustaz. Kalau tidak mengikuti hukum Allah, ya terlepas ini pengadilan Indonesia atau mana, tapi tidak mengikuti hukum Allah kan neraka dan kekal, ada kata-kata kekal gitu. Nah, ini pertimbangannya yang berat mungkin kan gitu ya. Karena kalau kita urus nanti ke pengadilan ataupun ke apa, tentu yang diikutin hukum nasional begitu. Iya. Ya betul Pak Tamsul, setuju sekali ya. Katanya di malam yahkum bima anzallahi fa ulaika humuz zalimun. Intinya ya orangnya ya zalim gitu ya, dan kita juga yakin bahwa yang tidak melaksanakan berarti itu ya memang itu adalah sebuah kezaliman dan tidak sesuai dengan maksud dan dari tujuan syariat, karena syariat waris ini adalah untuk kebaikan maslahat semuanya gitu ya. Baik, sudah jam 10 lebih gitu ya. Insya Allah nanti kita akan laksanakan lagi, nanti yang belum paham kita akan ulang-ulang lagi untuk yang di Jari Waris ini. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Ahmad Farid, Pak Nur Hadi, Pak Anto, Pak Ahmad, Bu Ellen ya, kemudian Pak Tamsul, Pak Damra, Pak Omang, Pak Sukatma, dan yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika. Bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Pak Dokter lanjut ya, tambah lagi. Siap. Pak Dokter, sekalian minggu depan challenge sekalian. Ya, insya Allah untuk minggu depan, insya Allah kita akan adakan untuk yang Islamic Wealth Management. Nanti silakan bisa hubungi ke panitia juga. Terima kasih buat semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ada